Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairina dari UIN Antasari Banjarmasin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri ini sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan limit fungsi aljabar yang pernah kalian pelajari sebelumnya, tentang cara penyelesaiannya, sifat-sifatnya juga. Kan tetapi di sini memang kita harus mengingat kembali tentang dasar-dasar trigonometri seperti sudut-sudut istimewa, kemudian identitas trigonometri, karena nanti kedepannya itu akan sangat perlu dan sangat digunakan dalam limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri memiliki dua bentuk. Yang pertama bentuk tentu dan yang kedua bentuk tak tentu. Misal dituliskan limit X mendekati A, fx sama dengan, untuk limit fungsi trigonometri yang bentuk tentu, ketika nilai X ini kita masukkan dengan A, hasilnya akan langsung ada, hasilnya tentu dan ada. Sedangkan untuk limit fungsi trigonometri yang bentuk tak tentu, ketika kita masukkan nilai X ini dengan A, hasilnya itu tidak tentu, sehingga limit fungsi ini sendiri harus kita modifikasi dengan identitas trigonometri. Untuk lebih paham lagi, kita akan mencoba menyelesaikan beberapa contoh. Yang pertama, limit X mendekati pi per 6 cos 2X sama dengan. Nah, untuk mengetahui apakah ini limit bentuk tentu atau limit bentuk tak tentu, kita bisa langsung memasukkan nilai X dengan pi per 6. Nah, ketika memasukkan nilainya, tidak perlu lagi limitnya dituliskan kembali. Jadi langsung saja cos 2X sama dengan cos 2 dikalikan pi per 6. Nilai pi 180 derajat dibagikan dengan 6, 30 derajat. Berarti cos 2 dikali 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Nah, ini perlu kita mengingat kembali sudut-sudut istimewa. Cos dari 60 derajat adalah setengah. Nah, ini karena nilainya langsung ditemukan ketika kita memasukkan nilai X dengan pi per 6, maka ini bentuknya adalah bentuk tentu. Jadi hasilnya limit X mendekati pi per 6 cos 2X sama dengan setengah. Selanjutnya, soal yang kedua, limit X mendekati pi per 4 sin 2X ditambah tan X sama dengan. Nah, langsung kita coba masukkan nilai X-nya dengan pi per 4. Langsung aja, sama dengan sin 2 pi per 4 ditambah tan pi per 4. Nah, nilai pi tadi 120 derajat dibagikan dengan 4 dikalikan dengan 2 sama dengan sin 90 derajat ditambah pi dibagikan dengan 4, 180 derajat dibagikan 4 sama dengan tan 45 derajat. Nah, sin dari 90 derajat itu 1 dan tan 45 derajat itu 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini juga limit bentuk tentu, karena ketika kita masukkan nilai X-nya dengan pi per 4, hasilnya langsung ada, yaitu 2. Kita coba lagi untuk contoh yang ketiga. Limit X mendekati 0, 4 cos X ditambah 2 per 5 ditambah cos 3X sama dengan. Langsung kita masukkan lagi nilai X-nya dengan 0. Langsung saja, limitnya tidak perlu dituliskan lagi. 4 cos dikali 0 tambah 2 per 5 ditambah cos 3 dikalikan dengan 0.
4 dikalikan dengan cos 0 sama dengan 4 dikali 1 ditambahkan dengan 2. 4 kali 1, 4 ditambah 2. Kemudian 5 ditambah cos 3 kali 0. 3 kali 0 sama dengan 0. Cos dari 0 itu 1, jadi 5 ditambah 1 sama dengan 4 tambah 2, 6. 5 tambah 1 juga 6. 6 per 6 sama dengan 1. Nah, ini juga bentuk tentu karena ketika kita masukkan nilai X dengan 0, hasilnya langsung ada, yaitu 1. Mungkin sudah dipahami sampai sini. Kemudian kita akan mencoba contoh berikutnya. 4. Limit X mendekati pi per 4 cos kuadrat 2X per 1 kurang sin 2X. Nah, ketika melihat soal saja mungkin kita tidak bisa langsung tahu apakah ini bentuk tentu atau bentuk tidak tentu. Jadi untuk mengetahuinya langsung saja kita coba memasukkan nilai X-nya dengan pi per 4. Cos kuadrat 2 dimasukkan nilainya pi per 4 per 1 dikurang sin 2X. Pi nilainya tadi 180 derajat dibagi 4 dikalikan dengan 2, hasilnya 90 derajat. Maka cos kuadrat ini artinya cos 90 derajat berapa dipangkatkan 2. Jadi kayak gini, cos 90 derajat dipangkatkan 2 per 1 dikurang sin 2 dikalikan, ini tadi ganti dengan pi per 4, masukkan nilai X-nya. 2 dikali pi per 4, 90 juga. Nah, kalau 90 derajat itu 0, dipangkatkan 2, 0. Lalu 1 dikurangkan sin 90, 1 kurang 1, 0 juga, maka 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini hasilnya tak tentu. Jadi, ini merupakan limit bentuk tak tentu, yang mana penyelesaiannya harus kita modifikasi dulu bentuk limit ini. Nah, karena itu perlu diingat kembali tentang identitas trigonometri. Bisa dibuka kembali catatannya, bisa dilihat lagi agar kita bisa menyelesaikan bentuk soal tadi. Ya, soalnya tadi limit X mendekati pi per 4 cos kuadrat 2X per 1 dikurang sin 2X. Nah, pada identitas trigonometri dasar itu masih ingat bentuknya ketika sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X, hasilnya sama dengan 1. Jadi untuk menemukan nilai cos kuadrat X, maka 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, ini bentuknya serupa dengan cos kuadrat 2X, maka bisa kita masukkan bentuk ini ke sini. Nah, karena kita tidak langsung mengubah nilai X-nya menjadi pi per 4, maka limitnya harus dituliskan kembali. Jadi limit X mendekati pi per 4 sama dengan, kita ubah tadi bentuknya cos kuadrat 2X ini menjadi bentuk ini, sehingga 1 dikurang sin kuadrat 2X per 1 kurang sin 2X. Kemudian kalian bisa mengingat kembali dalam aljabar itu ketika A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikalikan dengan A dikurang B. Nah, ini juga akan berlaku dengan di sini jika satunya berpangkat 2. Nah, apakah boleh kita letakkan di sini pangkat 2? Ya boleh, karena 1 pangkat 2 pun hasilnya juga 1. Nah, kalau begini kita lihat bentuknya menjadi sama.
1 pangkat 2 dikurang sin kuadrat 2x sama dengan A kuadrat ini B kuadrat dikurang B kuadrat, bentuknya sama. Jadi kita ubah bentuk ini menjadi bentuk ini. Tuliskan kembali limitnya sama dengan limit x mendekati pi per 4. Ubah tadi ke dalam bentuk seperti ini. Kita hapus ya. Menjadi 1 ditambah sin 2x dikali 1 dikurang sin 2x per 1 dikurang sin 2x. Nah ini 1 kurang sin 2x yang di bawah itu sama dengan 1 kurang sin 2x yang di atas. Maka sama seperti limit fungsi aljabar, ini boleh kita coret. Nah, sehingga yang tersisa adalah 1 tambah sin 2x. Terakhir kita tuliskan kembali limitnya. X mendekati pi per 4, 1 ditambah sin 2x. Nah, ketika bentuknya sudah seperti ini, nilai x-nya boleh kita ganti dengan pi per 4. Nah, langsung saja tuliskan 1 ditambah sin 2x-nya diganti dengan 2 dikali pi per 4. Nah, kenapa limitnya tidak kita tuliskan kembali? Karena kita sudah mensubstitusikan nilai x-nya dengan pi per 4. 1 ditambah sin 2 pi per 4. Pi ini nilai 180 dibagikan dengan 4 dikalikan dengan 2, nilainya 90 derajat. Jadi 1 ditambah sin 90 derajat. Selanjutnya kan 1 ditambah sin 90 derajat. Nilai 90 derajat sama dengan 1, maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, contoh yang terakhir ini merupakan contoh limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu, yang mana penyelesaiannya harus kita selesaikan dengan beberapa langkah modifikasi, yang tidak lain adalah dengan menggunakan identitas trigonometri. Penjelasan dari saya semoga dapat dimengerti, dan jangan lupa untuk memperbanyak latihan agar semakin mahir mengerjakan soal-soal. Berikut juga saya berikan beberapa contoh latihan soal, kalian bisa kerjakan biar lebih mahir mengerjakan soal-soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.